Kayak udah jadi ada alarm gitu. Kayak misalnya udah tahun ketiga lagi kosong, alarm tuh nyala. Ayo kita bikin album. Alarmnya dari Rocket Rock Friends sih sebenarnya, dari fanbase-nya Rocket gitu. Jadi kayak mereka yang mengingatkan kayak, album dong, single mulu, udah kayak penyanyi solo aja gitu. Lucu. Masih ada juga teman-teman band. Kayak itu tuh teman kita The Sigit tuh. Wah, itu udah itu nggak pernah ngapa-ngapain tuh kayaknya. Band itu nggak pernah bikin album, nggak pernah bikin album. Tapi lumayan produktif. Alhamdulillah juga masih diselang sama jadwal off air, masih jalan lah sekarang. For your information ya buat Sobat WK nih, kalau Rocket Rock itu 7 album, semua album itu selalu rekamannya di bulan puasa. Iya. Gitu? Iya, kita tuh nggak pernah bikin album nggak di luar bulan puasa. Sengaja emang? Sengaja. Saya bikin lagu lah, saya bikin lagu, ada lagu. Di album ini juga ada judulnya Barisan Kebencian. Itu terinspirasi saya itu dari korban-korban anak-anak korban Palestina gitu. Jadi ya, tahun berapa itu? Akhir 2002 lah. Akhir 2002. Belum ada ini. Sebelum. Lagu yang satu ini judulnya Anggap Mati. Here we go. Percuma saja kau katakan maaf bila itu hanya bualanmu. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Hari ini, pagi ini, sangat cerah. Semangat pagi. Saya kedatangan anak band yang usianya jalan seperempat abad, 25 tahun. Ada Rocket Rockers! Semangat banget sih. Mantap. Ada Kang Bisma. Aska Pratama. Satu lagi. Ketinggalan di Bandung, bukan ketinggalan tapi memang karena ada keperluan. Ada Kang Ozom, nama panjangnya Krisna Barata Yudo Martono. Hebat juga. Jadi dari Bogor itu seperti ngapalin nama lengkap. Berapa jam tadi perjalanan ngapalin aja? Kalau sekarang naik kereta dari Bogor ke Jakarta sampai stasiun Manggarai itu 62 menit. 62. Mas Bisma, Mas Aska, jadinya jalurnya diperpendek. Jadi kita ngomongin kereta. Habis makan itu gorengan dulu pasti kan, turun kereta. Gorengan dulu dong sama kopi. Jadi Rocket Rockers baru saja merilis album ke-7 ya. Ke-7? Mas Bisma, Mas Aska. Jadi setelah dalam perjalanan 25 tahun berkarya, 7 album. Produktif nggak sih sebenarnya itu? Kalau dilihat dari rata-rata 4 menilai tahun diri sekali, sendiri coba sekarang quiz. lumayan produktif lah. Ya. Masih ada juga teman-teman band. Kayak itu tuh teman kita The Sigit tuh. The Sigit. Wah, itu udah Itu nggak pernah ngapa-ngapain tuh kayaknya. Band itu nggak pernah bikin album, nggak pernah bikin album. Tapi lumayan produktif lah. Alhamdulillah juga masih diselang sama jadwal off air, masih jalan lah sampai sekarang. Ya, kalau menurut saya sih produktif gitu, karena di selang-selang album itu, selang tuh apa bahasa ininya? Di sela-sela ya. Di sela-sela album itu kita bikin single juga, kita bikin jadi soundtrack Nanan ini. Kami masih banyak project yang bisa kerjakan dalam urusan bermusik gitu, dalam urusan single gitu. Nggak melulu album lah, tapi mungkin album kayak apa ya? Kayak udah jadi ada alarm gitu. Kayak misalnya udah tahun ketiga lagi kosong, alarm tuh nyala. Ayo kita bikin album. Alarmnya dari Rocket Rock Friends sih sebenarnya, dari fanbase-nya Rocket gitu. Jadi kayak mereka yang mengingatkan kayak, album dong, single mulu, udah kayak penyanyi solo aja gitu. Lucunya netizen sekarang tuh kalau kita udah rilis, misalnya kita publish di YouTube, pasti ada komentarnya tuh kan album baru kapan? Ini bukan baru gitu, suka lucu aja baca-baca komen. Trennya kan hari ini kan memang single sebenarnya kan. Iya. Ini pertimbangannya apa sampai akhirnya kemarin
ya udahlah sekalian. Ya Album lah. sebenarnya bikin album sama bikin single menurut saya gitu ya, promosinya sama aja gitu. Uang yang dihabisinnya sama aja, bedanya cuman di studio. Nah, Di produksi ya maksudnya kan studio sekarang udah sendiri, maksudnya produksi di rumah gitu ya, di base camp gitu, jadinya effortnya pun sama gitu kan. Visit medianya nanti bisa berkali-kali dong kalau misalnya itu, maksudnya kayak gitu. Terus kalau misalnya single itu kalau buat saya nggak ada collectible itemnya. Betul. Gitu. Kalau album itu ada collectible itemnya. legasinya ya. Iya, Legacy, ada bisa kita bikin fisiknya, kita bisa bikin merchandise-nya. Itu mungkin karena Gitu. kita lahir di zaman analog kali ya. Iya. Dulu tuh benar-benar kalau misalnya bikin album tuh ada kita pegang cover kasetnya, terus Kita ada- baca isinya apa nih? baca gitu. kredit Tekstur title-nya, Siapa gitu. aja kan dulu kayak ditunggu banget kan gitu. Gua ada Sekian- di dalam ini ya gitu. Sekian belas tahun berjalan kan, loh kok trennya kayak gini, cuman cukup satu lagu, terus diupload di digital, kita baca kredit title di digital, kok kayak kurang seru. Kurang. gitu. Tapi apa karena pengaruh itu? Maksudnya ya lahir di akhir tahun 90-an, kemudian iya. yang zaman dulu kalau nggak pakai album tuh kok kayak nggak sah gitu. Salah satunya Iya, salah sih satunya itu, itu, salah iya. satunya itu. Jadi pengen yang dengerin gitu Rocket Rock Friends tuh merasakan apa yang kita rasakan dulu gitu. Nih gini loh, zaman kita bikin album tuh dibaca, didengerin sambil dibaca. Kalau sekarang kan didengerin, dibaca itu dalam handphone. Iya. Kalau sekarang mah ya udah nggak apa-apa misalnya di Masa handphone lu dipajang di situ kan nggak mungkin kan? Handphone dipajang di situ. ada collectible-nya gitu. Dan kenapa sih The Good Flight ini kita rilis dalam bentuk kaset juga untuk di satu Meskipun bulan sekarang awal. orang Playernya nggak ada. Ini Ya, akrab ya, dengan ya. ya playernya Iya. apalagi Iya, ya. iya, Tape-nya itu kan tape. Iya. Iya. Makanya tapi kan kalau disimpan di lemari apa dia enak Ada. kan ya gitu. Sama kita juga kolaborasi sama ada brand di Bandung namanya Raw Typewriter. Dia jadi kita bikin box set gitu. Oh. Ada varsity-nya, terus ada topinya, terus ada pick gitar macam-macam lah gitu. Modelnya sekarang ada ini ya, ada tambahannya plus-plusnya Iya, banyak. Ya, plus-plusnya. iya. Biar bisa dipajang aja juga gitu. Orang tuh jadi kayak, wah ini Nggak bikin banyak untuk si seri yang kaset itu ya benar-benar pengen jadi collectible items untuk yang die hard fans Iya, kita. cuma gitu. 150 ya kalau nggak Iya, salah. cuman sedikit. Hanya 150? Iya, 150. Gitu. Dan itu maksudnya ada nggak misalnya tiba-tiba yang kurang lah, pengen nyari lah, ada yang pengen nyari. Sengaja aja dibikin rare. Dibikin Jadi itu dulu, 150 ya. kesempatannya udah limited banget ya. Di atas itu ya udah langsung ke digital aja. Iya. Oh, jadi kalau nggak dapet ya wes kecewa Ada gitu ya. ada privilege Iya, tersendiri kalau misalnya orang yang udah dapat itu tuh gitu. Tanggapannya apa? Kurang nih 150 itu? Atau pertimbangannya apa ketika bikin hanya 150? Nggak yakin kah misalnya nggak pede nih kalau nggak bikin 200, 300, 500 takutnya Nah, nggak laku. kayak pride aja kalau misalnya dari Iya. 150 orang di seluruh bisa dibilang kan itu seluruh dunia gitu kan. Iya, bukan seluruh Indonesia aja kan. Cuman punya item itu tuh kayak jadi kebanggaan aja gitu. Dan value-nya pun untuk Rocket Rockers jadi tinggi ya karena memelihara seperti itu. Gitu. Karena emang kita juga jualnya nggak bilang murah juga enggak ya, agak lumayan Iya. harganya gitu Iya, dengan di varsity atas- dan di di atas atas satu. startnya, di Oh, atas oke. 1 juta, Heeh. gitu. Kalau buat die-hardnya mah nggak masalah ya. Ya mudah-mudahan Iya, gitu. iya, Jadinya iya. emang kesaring orang yang belinya tuh emang benar-benar orang yang suka. The Good Flight apa itu maknanya? Kenapa itu yang dipilih? The Good Flight, ya karena konsepnya juga, terus salah satu pembuktian juga kalau sekarang tuh ini yang album ke-7 ini Rocket Rockers formasinya yang bertiga gitu. Formasi bertiga tuh nih album pertama. Album Ya, pertama, album pertama. formasi bertiga, dan kita menjalankannya juga dengan sangat-sangat memperhatikan detail-detailnya. Ya mudah-mudahan ini jadi penerbangan ya take off yang baru untuk Rocket Rockers dengan format yang bertiga. gitu. Yakin jalan di 25 tahun ini hanya bertiga? Sejauh ini sih, walaupun kita sekarang juga ada yang ikut tuh kalau di belakang ada Samuel dan juga Yogi, dia bantuin di additional yang satu gitar, additional gitar, yang satu lagi additional keyboard. Ya dengan darah muda yang umurnya lumayan beda 10 tahun kali ya sama kita. Belasan tahun Ya sih. belasan tahun. Belasan tahun, jadi itu bisa memperkuat, ya cukup supporting aja gitu. Enggak jadi tambahan personil karena takutnya malah kalau mereka masuk jadi personil, kita malah ya yang udah tua-tua ini jadi kayak gue ada senior lo gua nih Tua. senior Kalau lo. dihitung-hitung udah 5 tahun ya kita manggung bertiga gitu ya. Personilnya sekarang bertiga tuh
ya ada Samuel Dengan additional ya? Iya, Samuel terus Yogi baru masuk di 1 tahun terakhir. tahun ini ya. Mas Samuel nggak pengen masuk formasinya Rocket Rockers? Ketawa. Nanti kalau masuk itu harus nurut apa yang kita bilang. Kalau di luar tuh kan kayak lebih bebas kan. Gue mau di luar gitu. Lebih enak begitu ya? Iya enak. Jadi kita juga masukannya lebih bebas, dia ngasih masukan. Kalau di dalam kan dia kayak wah, dia juga agak ini juga. Tapi secara kekaryaan bertiga itu apakah buat kalian cukup? Maksudnya ya untuk misalnya apa? Secara ide-ide, Ya, ide, eksplorasi gagasan, betul, gitu ya. Gaya bermusiknya barangkali. Enggak sih. Atau ya kalian udah ngerasa nyamannya bertiga gitu. 5 Kalau tahun lebih terakhir. cepet iya kan. Iya, biar lebih pengambilan keputusan lebih cepat dan lain sebagainya, eksekusi lebih cepat mungkin ya bertiga. Kenapa kita milih lebih bertiga? Untuk eksplorasi mungkin agak kurang, makanya kita itu kan yang kayak masih kadang dia dengerinnya masih yang referensinya masih itu aja. gitu. Saya juga kadang-kadang yang dengerin lagu baru, kayak males ya gitu. Referensinya malah yang 90-an lagi gitu. Makanya ya dihadirkanlah 2 orang ini tuh gitu. Walaupun nggak di dalam Rocket Rockers, tapi mereka selalu kalau kita bikin proyek apapun mereka selalu dilibatkan. Kita selalu libatkan, betul. Dan yang di luar itu tadi kekurangan referensi, tapi di sisi lain juga untuk pengambilan keputusan apapun yang 3 tuh jadi gampang Lebih gitu. cepet Misalnya aja. kita mau Tinggal bikin voting ini nih, gitu. tinggal voting nih, 2 yang Ya ngomong udah. setuju ya udah, jadi cepat gitu pengambilan keputusannya gitu. Ini Mungkin pemilu juga kayaknya kalau bisa bertiga aja deh, nggak usah seluruh Indonesia. bertiga capresnya maksudnya. kayak gini doang ini. Om Bimba doang. Jadi lebih ini ya karena udah nyaman bertiga ya udah Iya, cukup bertiga ya. cukup aja. Di album The Good Fight ini ada keterlibatan koreksi kalau saya salah. Ya. Noh Saleh. Ya, Tuh. Muhammad Nasaleh. Angin kencang membawa itu Iya. lagunya dia. Apa itu pertimbangannya Mas Bisma, Mas Asna? Jadi di akhir tahun 2022 saya bikin lagu lah. Saya bikin lagu, ada lagu di album ini juga ada judulnya Barisan Kebencian. Itu terinspirasi saya itu dari korban-korban anak-anak korban Palestina gitu. Jadi korban ya, perang lah ya. Tahun korban berapa itu? perang. Akhir 2002 lah. Akhir 2002. Belum sebelum ada ada ini. Sebelum. Jadi emang kan di sana kan terus menerus kan yang gitu-gitu tuh kan. Itu tuh kan berlanjut lah ada. Intimidasi. Kadang nggak ada, kadang ada juga, dan ada beberapa teman saya, saudara saya juga yang pernah masuk ke Gaza dan lain sebagainya. Dia cerita ke saya seperti apa di sana kondisinya. Terus saya terinspirasi dari itu gitu. Terus bikin lagu aja, saya bikin lagu. Terus akhirnya setelah mau rilis, kita lagi recording, kepikiran kayaknya Noh tuh agak Profil. concern juga lah ke Free Palestine dan lain Iya, sebagainya lah, ke seperti itu gitu. Noh agak concern. Lalu langsung kita coba kontak, Noh mau nggak kalau lu ngisi di lagu Rocket Rockers nih tentang apa? Saya jelasin kan gini-gini. Oh mau banget kata dia, karena satu visi lah hitungannya gitu. Apa tadi judulnya, Mas? Barisan Kebencian. Barisan Kebencian. Jadi kayak ya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya, kayak dia terus meneruskan anggap ditindas dan sebagainya, sampai dia dari yang biasa aja sampai kayak benci gitu, benci sama kehidupannya sama dan sebagainya lah gitu, sama kondisi sekarang juga gitu. Dan nggak nyangka ya akhirnya di bulan kemarin ya berarti gitu ya, bulan kemarin ya kan ini keluar juga kejadian juga lah kayak ini, makanya. Dan eksekusinya juga benar-benar dimudahkan ya, kita kirim materinya. Ke Noh, gitu. Selang berapa hari ya, Noh udah langsung kirim juga untuk vokal. Dengan lirik yang lebih Wah, lebih nggak nyangka lah. core lagi daripada yang saya Nggak bikin nyangka. gitu. Dia yang emang wah ini oke banget nih. Nah, jadinya mudah-mudahan dari situ juga saya kepikiran buat nge-spread message ini gitu, lagu ini tuh mudah-mudahan bisa jadi reminder buat ya para musisi atau siapapun lah gitu. Awareness lah. Ya awareness juga, dan mudah-mudahan bulan depan bakal dirilis video klipnya bareng sama Noh Saleh juga. Dengan Gitu. konsep yang benar-benar fokus untuk ke masalah kemanusiaan dari korban-korban perang. Iya. Itu ketika dikirimin materinya sama Noh Saleh memang langsung klik gitu. Oke. Atau sempet kurang ini. Ada revisi apa? Enggak ada. Mas, karena emang langsung. udah enak banget kita dengerin juga, secara kasarnya juga udah percayalah gitu. Dan ya mungkin juga ya karena ada
message itu dan yang coba kita sampaikan dan Noh Saleh selama ini concern ke masalah kemanusiaan, ya udah jadinya enak aja gitu. Di antara penyanyi Indonesia ada pernah kan kalian juga sama Firsa Besari Kolaborasi itu. kenapa ya di luar memang Noh Saleh memang tadi punya pesan tentang kemanusiaan juga. Larinya ke beliau. Kebetulan Noh Saleh juga agak lumayan dekat sama Ozom, sama namanya Rocket karena ada Rockers kedekatan gitu. itu. Ada kedekatan juga, jadi tektokannya lebih gampang. Secara kan kita udah umur segini, males yang ribet-ribet ya gitu, kayak sama solois sekarang yang banyak aturan harus lewat manajer. Nah ini. Sebutkan. No. Ribet lah gitu. Dimudahkan lah prosesnya, benar-benar dimudahkan Mas. Terus harus rekaman juga kan mereka Noh Saleh bisa rekaman di sendiri gitu, nggak harus yang gimana gitu. Itu aja sih, karena kesimpelan itu aja dan udah satu visi, terus simple, ya udah go gitu. Itu liriknya ngalir gitu aja apa gimana? Liriknya iya, kalau saya sih nggak tahu, lagi gitar-gitarannya malam-malam gitu. Terus ya nggak tahu lah, banyak campur aduk di kepala. Itu kayaknya lagu juga semalam dia bikinnya. Cuma satu malam lagu itu. Dan itu menurut saya selama 25 tahun ngeband Rocket Rockers belum pernah bikin yang notasinya seperti Lagu kayak gitu ya, itu. notasinya. Terus ya mungkin liriknya juga beda dari lagu-lagu yang lain dan ya benar-benar jadi ini nih hal yang baru dari segi produksinya gitu. Keren itu. Beda ininya, nuansanya beda gitu. Beda banget. Mungkin orang bakal ini Rocket Rockers itu bukan. Iya. Bakal agak gitu juga sih gitu. Kadang jadi orang kalau nggak menghentak-hentak tuh kayaknya bukan Rocket Rockers. Nah, gitu. Iya. Tapi proses secara keseluruhan termasuk dengan Noh Saleh itu berapa lama untuk pekerjaan? Single ini atau semua full album? Keseluruhan. Full album itu bulan ya? 2 bulan? 2 atau 3 bulan lah. Jadi kita tuh for your information ya buat sobat WK nih. Kalau Rocket Rockers tuh 7 album, semua albumnya itu selalu rekamannya di bulan puasa. Wah, Iya. gitu? Iya. Kita tuh nggak pernah bikin album nggak di luar bulan puasa. Sengaja emang? Sengaja. Oh. Biar irit. Mumpung lagi puasa gitu ya? Biar irit. Jadi kan nggak harus ada nyediain makanan. Apa biasanya kan cemilan tuh harus banyak tuh kan bulan puasa. Lo nggak puasa nanti nggak berkah lo. Tapi jadi dikangenin loh Mas, rata-rata kalau misalnya orang tuh kan kalau momen-momen puasa tuh momennya yang ditunggu tuh salah satunya ngabuburit gitu. Iya, Jadi kita ngabuburit. jadi aduh kangen jadi abis dari siang di studio ngabuburit tuh bareng-bareng Iya. keluar pakai motor cari cemilan. Saya cemilan, terus buka bersamanya udah tiap hari kan. Biasanya kan susah bikin buka bersama, ini tiap hari buka bersama. Lagi rekaman gitu. Terus kan bisa sampai malam sambil nunggu sahur gitu. Kita bisa ngetek. Pokoknya efektif banget lah waktunya kalau puasa. Polanya dari dulu. Dari dulu gitu. Jadi memang sengaja ya? Sengaja. Terus jadi ritual jatuhnya. Selain ngambil berkahnya juga ya. Jadi sambil ibadah ternyata berkarya ya? Berkarya. Sisanya ya manggung. Sisanya ada yang nggak puasa, ada. Sisanya ya gitu ada juga sih. Ini memang lagu-lagu yang pasti ada tabungannya lah gitu. Iya. Kurasinya memilih lagu-lagu yang Sangat tidak. Sangat tidak. Sangat tidak ada tabungan kita itu orangnya ya. Jadi emang Rocket tuh jarang bikin lagu misalnya 20 gitu atau gimana dikeluarin sedikit-sedikit. Enggak lah, kalau ada banyak. Maksudnya di album ini ada 17 aja, sama saya keluarin 17-17-nya gitu. Fun fact, saya mau cerita fun fact nih Mas. Jadi sempat Aska tuh datang ke studio, musiknya udah berapa persen ya? 80 atau Ya, 90 lah? ya, 90% udah beres. Samuel lagi mixing lah, ngerapi-rapiin. Saya tanya kan, liriknya udah ada. Terus saya tanya ke Samuel, Askanya lagi di kamar mandi. Lagi bikin lirik tuh di kamar mandi. Beneran loh Mas, itu Mas kejadian. Ini kan belum beres ya liriknya. Itu lagi dibikin di kamar mandi. Ya udah kita tungguin. Habis itu keluar ya udah langsung. Ayo ya, take vokal. Udah ada liriknya gitu. Iya sih emang, salah satunya saya suka nongkrong di kamar mandi tuh lumayan jadi hobi lah gitu. Terus banyak ide-ide gitu. Salah satu nih. memang kalau nggak di kamar mandi nggak bisa ya? Agak susah. Keputusan besar yang ada pernah saya ambil di Rocket Rockers itu terjadi di kamar mandi juga. Jadi itu tuh ada tawaran dari Sony Music dulu. Rocket Rockers sempat masuk major label. Awal-awal tuh ya? 2003 ya, 2003 kita sign tuh. Itu kayak wah udah pusing nih, ambil enggak.
masuk kamar mandi dulu. Keputusannya keluar dari sini gue harus bisa ngambil keputusan sign atau enggak sama major label. Ini bukan di restoran, bukan di lobi hotel, di kamar mandi, lobi-lobi politik. Ini Mas Bisma perang lihat kamar mandinya Mas Aska loh. Bersih. Enggak, maksudnya jangan-jangan di dalam itu memang ada monitor TV-nya, ada radionya, ada. Dulu kan kalau Aska tuh dari dulu zaman belum ada smartphone ya, dia tuh paling rajin bawa handphone ke kamar mandi. Iya. Entah nulis notes apa sampai sekarang iya. gitu. Dan itu fun fact-nya. Lagu udah mau beres, lirik belum ada. Kalau Aska di kamar mandi, oke tenang. Lirik udah mau beres. Udah nggak bisa diganggu tuh ya. Nggak bisa diganggu. Biarkan dulu. Lagi Misalnya keluar gue aja. pengen pup juga, cari tempat kamar mandi yang lainnya jangan diganggu. Dia Yalah. lagi masak tuh. Lagi meracik. Lagi meracik. Karyanya justru dari situ ya. Iya. Beberapa emang hampir banyak lah dari Jadi memang Rocket Rockers memang tidak pernah punya konsep menabung karya lagu ya. Nggak pernah. Jadi berapapun sikat langsung Iya, atau habisin. kadang misalnya kita pengen lagi kayak waktu itu kita pengen bikin lagu tentang netizen yang netizen kayak jadi raja banget nih, kayak dituhankan banget nih apa yang kata netizen bilang Lagi ada fenomena itu kan, netizen yang maha segalanya Iya. gitu-gitu. Nah, akhirnya kita bikin lagu aja dulunya maha benar gitu, kayak buat mengingatkan aja netizen tuh sebenarnya biasa aja, yang maha itu cuma Allah Subhanahu wa taala kayak gitu lah. Itu emang dadak aja bikin kayak gitu. Kita harus lagi jalan tour, terus harus preview demo tuh sempat kita di Iya. kamar hotel ada Samuel sama Aska Di bawa hotel gitar, bawa bikin laptop, gitu-gitu emang udah buat disiapin. review gitu-gitu. Gitu. Padahal lagunya belum ada kan ya, tapi begitu udah sampai hotel, Ada. laptop udah kebuka, udah harus Udah dikerjain. harus kerjain gitu. Kita suka apa ya, di bawah tekanan, kerja di bawah tekanan suka. Beneran nggak sih? Apalagi ditekan-tekan kan susah. Justru saat the power of puppet itu ya. Jadi muncul ya. Iya, iya, iya. Kadang lebih enak sih kayak gitu-gitu, kayak ngeri-ngeri sedep kayak gemeteran gitu, kayak Adrenalin geremet jadi gitu, kepacu gitu. geremetnya tuh keluar gitu. Rocket Rockers itu kan saya pernah baca menurut Mas Aska nih Mas Iya, Mas iya. Bima sempat ingin bubar karena apa namanya? Saat itu lagi rame-ramenya trennya memang musik Melayu. Betul. Iya, iya. Betul. Jadi perjalanan selama hampir 25 tahun setelah muncul pertama kali di industri musik Ya. tahun 1999, Iya. ternyata nggak berasa ya sampai hari ini. Ya. Atau kalian sebagai musisi yang menjalani ya, ya ini titik memang udah harus diseriusin. Maksudnya emang akan seterusnya di musik gitu loh, Mas Aska. Kalau saya pribadi, Rocket Rockers termasuk band yang beruntung ya Mas. Jadi kebentuk 99, 3 tahun dari situ udah ada sisi profesional, sisi bisnisnya yang harus kita kerjakan. Ya kita rilis album pertama dengan label yang mau membiayai gitu. Jadi salah satu tanggung jawab kita untuk tetap profesional ya udah jebur, mendingan langsung nyelam aja yuk, karena banyak banget hal yang bisa kita gali di dalam sana gitu. Dan ya dari tahun 99 kita udah rajin, kasarnya rajin bikin lagu sendiri. Oh jadi udah kebentuk nih ternyata Rocket Rockers tuh emang benar-benar bukan sekedar band yang hobi aja, tapi ya udah mengarah ke mapping profesional tuh dalam waktu singkat 3 tahun lah udah langsung kerja sama label gitu. Dan ya nggak kerasa ternyata sampai sekarang pun ya kalau misalnya dibilang banyak masalah yang baru yang muncul tuh masih tetap ada aja gitu. Iya. Mau di panggung, terus itu nanti sama di media promo apa segala macam, dan masih tetap seru untuk di handle dan dijalanin bareng-bareng. Ya kalau saya sendiri sih ini emang cita-cita saya dari kecil gitu ya, jadi Karena darah mengalir dari orang tua ya. Iya betul. Ya, mungkin udah pernah tahu dari mana Mas saya Uki, nggak ngerti. tahu ibunya Mas Aska nggak? Nggak tahu lah pasti. Dulu penyanyi penyanyi penyanyi. backing vokalnya. Dulu sempat bimbo juga, dulu apa namanya, kayak dulu ada idolan zaman dulu tuh, ada idolannya dulu namanya pop singer dulu namanya ada. Mama saya tuh udah 16 kali juara pop singer. Bayangin dari misalnya idol nih, dari idol Itu 1 sampai TVRI idol ya, zaman 16. TVRI ya? Iya, ada radio, ada radio. RRI kalau nggak salah, ada pokoknya gitulah, ada pop singer. 16 kali itu sampai juara, sampai mau 17 kalinya mau ikutan tuh nggak boleh. Mohon maaf, Anda tidak boleh ikutan, pasti Anda menang lagi soalnya. Gitu ya. Bayangin juga ada 1 sampai 16 gila gitu kan. Kayak gak ada yang lain ya.
Ini apa ini KKN atau apa nih orang ini kayak gitu. Menang nggak bosen apa itu ya? Menang. Makanya tapi ya gitu apa namanya? Beliau nggak nerusin karirnya karena lebih memilih jadi istri yang baik daripada jadi seniman yang baik gitu. Dan ya saya respect sama itu dan saya pengen melanjutkan itulah sebenarnya gitu, mimpi orang tua saya yang nggak sempat masuk ke industri ini lebih dalam. Terus emang saya juga suka gitu di musik ini, makanya faktanya saya dari kelas 2 SMA sampai sekarang saya belum pernah kerja jadi karyawan, saya belum pernah kerja dari apapun, full Langsung musik ya? semua kehidupan saya dari SMA kelas 2 di Rocket Rockers gitu. Makanya apa ya, buat teman-teman mungkin yang ngeband baru-baru ngeband apa terus kayak ngeband apa sih? Iya, iya. Dapatkan nggak apa ya, dapet underestimate apa-apa, dari ada lingkungan underestimate dari sekitar. mertua misalnya gitu kan. Yang Ada belum sempet mertua ya? lah, apa keluarga gitu ya. Iya, Keluarga keluarga kecil gitu. Ya bisa dicontohin, ini buktinya lah dari kelas 2 SMA saya nggak pernah kerja jadi karyawan apapun, full time musisi. Formal gitu nggak pernah ya? Nggak pernah. Ternyata sekarang masih jadi bos ya? Waduh, jadi bos band sendiri. Ya, bos ini buat Rocket Rocker, jadi ya teman-teman Iya, ya iya. ini. Tapi akhirnya ada bisnis lain lah, kayak saya ada di Rocket Rockers, jadi ada beberapa bisnis lah gitu yang lainnya. Secara personal atau Secara Rocket Rockers juga Iya. Oh, ada. manajemennya Secara Rocket Rocket Rockers Rockers juga. Ada medianya. ada media juga, ada namanya Rich Music namanya. Terus juga ada kita punya F&B juga, F&B. ada Rocket Rockers Coffee, ada Dimsum juga gitu. di Bandung? Di Bandung, terus ada dekat juga- base camp. Daerah? Antapani. Antapani. Iya. Ada juga buat merchandise-nya, store merchandise-nya gitu-gitu. Jadi satu di situ. Jadi satu di situ. Itu yang sempat tadi saya bilang ya, selama 25 tahun berkarya tuh nggak cuman dari segi musik yang harus kita pikirin, dari manajerial, terus Iya, iya. business development ke depannya Business seperti development-nya apa, juga dan ada. wah itu masih seru banget gitu, dan perlu waktu dan pikiran juga untuk Lumayan lah untuk Iya. buat mikirin yang itu tuh, justru kita malah manggung juga. Itu di luar manggung padahal ya? Di luar manggung. Iya, iya. Ya jadi lumayan agak bebannya agak lumayan ya sekarang. Karena ada beberapa inilah gitu sampingan. Bahwa anak band itu sebenarnya kan memang menghidupi banyak orang di balik, Iya, di betul, balik betul, kalian iya, itu iya, sebenarnya itu betul, yang harus dipikirkan kan itu. Iya, ya. iya. Jadi meskipun nggak pernah jadi pegawai kantoran, wah ternyata memang bos, the real bos. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi apa namanya, ketika kehilangan apa teman-teman band yang apa pernah berjuang bersama, Ya. pasti ada rasa nih kan, apa rasa kehilangan, terus kecewa, atau bahkan barangkali itu sempat bikin kalian malas bermusik gitu, ingin berhenti bermusik gitu. Apa yang membuat kalian akhirnya tetap memilih untuk bertahan ya, selain kalian punya orang-orang di belakang yang tetap support itu? kita kalau misalnya ada satu momen titik terendah di band gitu, kayaknya nggak pernah lama-lama Berlarut-larut lah. nggak pernah berlarut-larut untuk melownya. Contoh waktu kita 2013 Ucai resign dari kita, sedangkan di jadwal di bulan itu Penuh tuh banget. jadwal udah isi banget, Mas. Kita kan punya tanggung jawab juga untuk ke klien apa segala macam. Ini Ucai udah nggak bareng, tapi ini jadwal show udah ada banyak keisi. Gimana caranya? Abis itu kita langsung masuk studio. Gimana caranya untuk posisi yang biasanya di cover sama Ucai bisa langsung dihandle di atas panggung, dan itu salah satu momen seru juga untuk Rocket Rockers. Kita formasi berempat. Ucai yang dulu biasanya kalau di atas panggung banyak bercanda, banyak ngasih orasi apa segala macam, kita handle dengan kita udah banyakin lagu aja, dari biasanya berapa, 10 lagu ya? 10 jadi 14. Jadi 14 gitu, biar untuk mengantisipasi nggak banyak ngomong kayak Ucai gitu. Hajar Ajar aja paling Dan cuma. Terima impact-nya- kasih buat Nana ini Hajar lagi. Dan itu impact-nya waktu latihan tuh capek, Mas. Capek beres-beres tuh kayak udah. Tapi ternyata hal itu jadi efektif untuk menjalankan tugas dari klien yang udah kita setujui. Gitu. Kalau dibilang apa ya, dibilang kita sedih, kehilangan atau kecewa, sama sekali kita nggak pernah punya rasa kecewa kehilangan Ucai sama Lope, malah apa ya? Pemicu ya? Justru kalau saya sih bangga gitu, bangga kita punya alumni yang sekarang udah hebat-hebat gitu. Iya. Ucai sama Lope sama manajer kita yang dulu ada Ridan juga gitu, dia menjalankan satu yayasan ya namanya, ada Explore Humanity buat kemanusiaan juga gitu.
kita malah ngerasa bangga, wah lulusan Rocket Rockers bisa kayak gini nih. Mudah-mudahan kita berdua juga nextnya kalau Rocket Rockers mungkin udah nggak kita jalanin lagi, bakalan bisa kayak mereka lah kayak gitu. Itu yang melatar belakangi kalian kemarin rilis single bareng gitu ya? Oh iya, yang ada yayasan itu ya? Ya, iya, betul. yang kita bikin akapelanya lagu Reuni versi akapela gitu. Dan mudah-mudahan juga untuk project selanjutnya kita bakal kerjasama lagi sama Uca sama Lope. Tetap ada di keluarga kita, Tetap ada tapi di dengan mereka output yang tuh berbeda, Mas. nggak pernah jauh daripada kita. Nggak pernah dari slack, kita, apa segala Nggak macam. pernah. Ya sama ngeliatin juga lah ke band-band lain kalau kan ada beberapa band yang personilnya hijrah, personilnya ini, terus tiba-tiba malah jadi slack, malah jadi kayak kesannya yang satu nyalahin ini, yang satu nyalahin ini gitu. Padahal kalau buat saya sih ya nggak apa-apa pilihan gitu. Sama kayak lu mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 terserah kan nggak ada bedanya. Ucai lebih sama Lope lebih fokus ke agama. Ya, kemanusiaan walaupun masih ada dengerin juga musik mungkin. Nah, kalau kita masih lebih fokus ke musik gitu. Nanti Walaupun nggak jauh dari itu, Lope sama Ucai sama manajer kita yang dulu fokus di bidang kemanusiaan, abis dari situ juga pasti nanti kita ada ketemu ya? loh. Ketemu kalau Guys, mereka Apa ini yang harus nyapa bisa kita, kerjain guys. gitu. Mau nggak ngerjain ini bareng? Tanpa pikir panjang, gas. Gas, Ayo, langsung tanggal aja. segini kita kosong, gas. Ayo kita kerjain ini bareng. Gitu aja sih, Mas. Sama Doni juga mantan drummer kita Iya, dari Doni. awal juga yang 2003 dia resign sampai sekarang masih berhubungan Masih. baik. Kalau saya sama Aska lagi perlu apa-apa, saya dengan tidak sungkan gitu minta tolong sama dia. sekarang Dan dia jadi begitupun ini sebaliknya. Gitu. atlet downhill. Downhill. Oh, ya? Iya, atlet downhill. Lumayan nasional deh kayaknya udah mulai masuk nasional. Terus Sama macam-macam. personil Immanuel Lucu-lucu. presiden pun Firman sama Iya, juga itu gitu. yang di akapela itu ada tuh Ada Firman Firman itu juga. vokalis kita yang dulu yang pertama gitu. Jadi masih ya seneng main bareng aja gitu. Seneng main bareng, seneng saya minta tolong sama Iya, dia. Dia itu kan fokus guyup ke ya. interior. Nah, rumahnya dia dikerjainnya sama vokalis kita yang dulu. Ya nih, biar rumahnya. jadi kan tenang kan kalau sama yang kenal gitu. Ini sampai di titik ini, jalan 25 tahun ini, pernah nggak ngerasa capek bermusik? Oh, pernah dong. Atau Pernah dong. atau tiba-tiba misalnya di depan kita aja nih, hahihi, tapi ternyata di belakang Ada sih paling capek misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu malamnya kan pasti capek. Istirahat sehari, besok lagi udah masih banyak PR ya. Banyak PR yang harus dikerjain Iya. gitu. Kalau secara ide dan lain sebagainya mah kita masih semangat lah. Cuman yang dicapein dari saya sekarang itu Rocket Rockers itu kan trademarknya ketika di panggung tuh selalu loncat sana, loncat sini. Apalagi saya ya, atraktif lah, apalagi saya atraktif gitu. Kan gitu. saya loncat gitu ya. Ya dengan umur yang sudah 4 lebih, kepala 4 lebih tuh kayak begitu kita nggak loncat tuh orang pasti Kang lagi sakit ya. Bukan Jadi sakit dikepoin, kan? gitu. Kita tuh aduh, kayak jadi ya mau nggak mau gimana caranya saya tetap olahraga kayak badminton Iya, apa dan iya, sebagainya buat mengimbangi itu biar orang nggak terlalu kecewa aja nonton Rocket Rockers ya diem gitu nggak loncat-loncat nggak Ini capek ada semangat. tapi nggak pernah lama-lama capeknya. Sedih pun ada tapi nggak pernah lama-lama karena abis itu masih banyak PR yang harus kita langsung kita kerjain. hajar sama project selanjutnya Iya, aja iya. gitu. Bahwa ketemu dengan penonton ketika beraksi di atas panggung tuh jadi Wah energi itu ya. Iya, luar biasa lah itu daya serap apa namanya tuh daya serap kita Vibes-nya tuh, dari auranya. mereka tuh energi yang mereka keluarkan tuh kayaknya diserap sama kita tuh itu udah paling bener lah gitu. Ya sama juga ya kayak sekarang nih kita datang ke sini juga selama pandemi kan visit media kita punya single biasanya habis lewat beres Zoom single tuh kan gitu kita ya. datang ke media sekarang ya datang ke studio ini kok nggak ada gitu ya Iya, tapi sekarang lewat kan Zoom bisa males lagi, juga gitu kan bisa nggak lagi. energinya beda Iya, gitu. Cara kita tektokannya apanya nggak dapet lah gitu. Kalau bisa dikirimin pertanyaan via email udah tinggal jawab agak seru banget sih Nggak seru, kurang, ini kurang. kan bisa ketemu Nggak ada langsung. nyasar-nyasarnya dulu mau kemana mana. nggak ada gosip-gosipnya dulu gitu kan Tapi sebagai band yang hampir seperempat abad masih sempat latihan ya sih kalau ini? Selalu. Atau Ada. karena sering manggung ya udah Selalu lah latihan. tetap ini tetap Seminggu sekali pasti latihan. Tetep ya? Tetap latihan. untuk menjaga ini ya. Paling ya sama gimmick-gimmick kayak misalnya lagu ini diapain, Di medley pakai di medley apa. ke sini, di medley sama lagu mahal ini lah gitu. Mahal ini mohon maaf ya. Terus kita medley. biar tetap relate ke anak-anak zaman Iya. sekarang Iya iya. Nge-grab penonton sekarang ya. banyak loh mas Harus kejadian loh. kita manggung di acara perpisahan SMP bentar saya nanya kan ke anak-anak
ini siswanya yang mau atau gurunya yang mau nih? Kan suka ada pertanyaan Iya, kayak gitu, Mas. benar. Begitu kita datang ya bener aja, anak-anaknya kan melongo yang heboh-heboh Guru-gurunya gitu. orang-orang TU-nya gitu ya. Mama, Ketahuan berarti ya. Tapi begitu kita medley lagu Rocket Rockers dimasukin sama lagu kekinian, penonton dia suka kan, mereka baru digging. Mereka jadi ditanya lah, oh iya keren ya gini. Jadi ada experience baru untuk Rocket Rockers dan penonton juga dari show yang ada. Orang ibu mereka tuh ya seumuran sama kita kan. Jangan-jangan di bawah kita juga kan. Di bawah kita biasanya. Iya. Pak, saya guru ini. Bu, umurnya berapa? Baru segini. Ya, Iya. Jadi udah banyak kan teman-teman saya tuh yang jadi kepala sekolah gitu kan. Kita main di satu SMA, kepala sekolahnya teman sebangku. Teman satu sekolah. Ya Allah. Kepala sekolah tuh gimana ya? Tapi larisnya kan memang di pensi-pensi kan Iya, salah satunya. Alhamdulillah, Rezekinya di situ ya. Jalan rezekinya. Unik lah tapi jadinya jadi sesuatu yang unik gitu. Jadi kalian bertumbuh ya emang ya nge-grab penonton baru aja. Jadi penonton sekarang. baru harus. Saking sibuknya manggung, sempet kepikiran nggak bikin itu ngelanjutin web series itu Mas Aska, Mas Wah, Bambang? itu yang salah satu yang dikangenin tuh. Iya benar. Itu Mengasah berkat insting pandemi seni itu. Acting Mas Ugi. Berkat pandemi itu kita jadi aktor yang gini nih. Aduh. Mau latihan reading di gimana Nggak juga bisa. susah. Ya udah apa adanya aja. Jadi yang kerja keras tuh penulisnya, Mas. Iya. Sama editor. Sama editor. Dulu sama editor. Iya. Jelek Aska banget. udah lu tinggal ngomong gini, Bisma ngomong gini, udah tinggal tambahin dikit. Ya Oh, Allah. nggak bisa ternyata ya. Tapi jadinya si penulisnya yang mikir panjang gimana caranya biar ceritanya. Tapi lumayan apa ya? Lumayan. Jangan kalian malah terbebani dengan kerjaan begitu. Iya sih Iseng-iseng begitu. terbebani sih. Awalnya. terbebani. Oh, Tapi awalnya. jadinya ada berkahnya adalah ketika itu beres. Nah, Rich Music ini hadir nih. Oh. Ada Rich Music yang notabene kan kita mengerjakan dulu pas pandemi. Itu saat itu belum ada berarti ya? Awal Udah belum ada. Udah Udah ada teman. tapi, iya. Iya. Tapi kan kita jadinya mengerjakan virtual konser apa. Jadi belajar dari si web series ini tuh kita belajar nih gimana cara kayak Samuel misalnya tiba-tiba jadi megang boom apa dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Jadi Yang- PH. Jadi PH-PH-an aja gitu. Nah, tiba-tiba ya di Rich Music ini jadi kepake kan gitu. Iya. Kita kan sekarang bikin konser-konser juga gitu. Ya, dan memberdayakan tim yang ada di dalam Gitu. Rocket Jadi Rockers. promotor juga kemarin ada turnya Burger Kill, Seringai kita yang handle juga gitu-gitulah gitu. Jadi meluas gitu lumayan gitu ininya. Jadi di balik panggung yang hoa-hoe itu ternyata kalian menunjukkan sisi Wow, juga. juga di belakangnya sama seru. Ada pesan buat Sobat WK dari Rocket Rockers? Sobat WK apa ya pesannya? Kamu dulu deh, saya mikir dulu. Apa ya? Mungkin untuk Sobat WK yang udah pernah dengar Rocket Rockers ataupun yang belum pernah Rocket Rockers, halo kami Rocket Rockers, band baru dari Bandung. Baru mau 25 tahun. Terima kasih Keren nih, supportnya. bandnya keren nih. Bertahan Terima kasih kayak supportnya. singlenya. Ya, yang tetap kita bertahan selama ini di industri musik ya karena teman-teman yang mendownload lagu-lagu kita di platform yang legal terus Walaupun ilegal juga. yang ilegal juga ada gitu Pastilah. kan. Teman-teman yang membeli merchandise kita yang resmi juga gitu dan ya itu membuktikan Rocket Rockers bisa bertahan sampai hampir 25 tahun ini. Terima Pokoknya kasih. buat Sobat WK kenapa harus dengerin Rocket Rockers kalau saya mau declare gitu ya. Karena di Rocket Rockers itu nggak cuman lagu yang menye-menye aja kayak ingin hilang ingatan gitu. Nggak cuman lagu yang keras yang Tapi itu kan lagunya bisa. iya misalnya bikin ini Rocket loh. Rockers itu kalau misalnya nggak bisa jadi mungkin ada beberapa orang yang cuman taunya ingin hilang ingatan Iya, doang. iya. Dan mikirnya oh lagunya kayak gitu semua mungkin enggak juga gitu. Kita punya lagu yang paling pelan gitu kayak ingin hilang ingatan kita punya. Kita juga punya lagu yang paling kenceng. Paling kenceng. Yang judulnya Malam Satu Suro gitu ada gitu. Kita juga punya lagu yang mungkin buat bapak-bapak yang suka ke minimarket gitu jadi kita punya lagu kayak gitu. Jadi buat Sobat WK kalau misalnya dengerin Rocket Rockers saya yakin kehidupan kalian itu bisa tersoundtracki lah sama lagu-lagu Rocket Rockers. Dari A sampai Z Dari A bisa. sampai Z ada gitu. Diwakili sama lagu-lagu Rocket Rockers. Jadi kalau Sobat WK lihat mereka garang di panggung, mereka ternyata kocak-kocak. Sayangnya, waktunya nggak banyak. Oh aduh. Terima kasih Mas Aska. Sama-sama. Bapak Mas Mas Bisma Yes. sudah mampir ke Palmerah. Terima Salam buat kasih. Mas Ozom yang ada di Bandung. Ya.
Mudah-mudahan Sobat Logika terinspirasi. Jangan lupa dengarkan karya-karya mereka. Kami tunggu karya berikutnya. Siap. Pasti dong. Single, album Video klip terbaru bakalan rilis. yang bertahan. Barisan Kebencian. Yang Barisan Kebencian dengan Noh Saleh ya. Ya, soalnya. Mudah-mudahan kalian tetap mendengarkan karya-karya mereka supaya mereka bertahan di industri musik Indonesia. Jangan sampai kita doa, jangan sampai patah arang di tengah jalan. Mereka tetap berkarya. Terima kasih sudah mampir ke Sama-sama. Rocket Talkers. Terima kasih Sobat Terima Logika kasih, sudah Sobat menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kalian sehat dan Amin. tetap semangat. Terima kasih Rocket Talkers. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.